Kalau SBY turun tangan seperti sekarang, itu SBY sendiri meragukan kepimpinan AHY. Biarpun di awalnya dia mengatakan bahwa AHY sudah berjuang mati-matian. Di sisi lain orang akan mengatakan bahwa ini sebuah tindakan yang lebay, yang panik, yang keterlaluan. Babak baru konflik Demokrat, Yusril makin kuat, SBY mencak-mencak. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya. Saya ingin mengingatkan, karena saya bisa, sangat mungkin melakukan langkah-langkah yang saya yakini. SBY tiba-tiba turun dari mobil itu dan bilang ke saya, Pak Yusril, ini sudah tidak fair. Ada lambang-lambang partai di bawah sini, padahal kan tidak sesuai aturan. Jadi saya menolak, saya tidak mau ikut. Jadi Pak SBY terus jalan kaki. Jadi saya sih jalan aja tuh. Ini adalah bagian dari agenda itu dan sudah bikin KLB. Setelah KLB gagal lagi, ditolak oleh Menkumham, lalu kemudian digugat di Petun, kemudian pada saat yang bersamaan diajukan judicial review ini kepada Mahkamah Agung. Jadi kita lihat memang ini inovasi hukum, tetapi ada hal yang aneh di situ. Nah, keanehan ini hemat kami pada akhirnya bisa kami simpulkan, nah ini adalah agenda untuk mengganggu kedaulatan partai kami. Untuk memperpanjang napas setelah gugatan demi gugatan mereka satu persatu rontok di pengadilan. Terakhir kita tahu kalau kuasa hukum pihak KSP Muldoko, Jose Baiduda, mencabut gugatannya dan sekaligus mundur sebagai penggugat. Selain itu, uji formil dan juga materi terhadap AD/ART parpol ini sungguh mengada-ngada. Jadi yang diajukan ke Mahkamah Agung itu adalah permohonan uji formil dan uji material terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Jadi ini sama sekali bukan sebuah gugatan dan tidak ada pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara ini. Dan saya pun posisi saya bukan sebagai penggugat, saya adalah kuasa hukum dari para pemohon. Dan pemohonnya itu ada 4 orang, saya sama sekali bukan kuasa hukum dari Partai Demokrat versi Muldoko seperti yang Anda katakan. Terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai terlibat dalam GPKPD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPKPD tersebut. Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut. Bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Saya pribadi mendukung teman-teman Demokrat buka ke publik, angkat ke publik, dan siapapun harus membuat ini transparan karena sekali praktek ini terjadi dan dibiarkan maka sangat berbahaya buat demokrasi. Partai politik adalah pilar dasar demokrasi. Ancaman kepada partai politik adalah ancaman kepada demokrasi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kisruh di tubuh Partai Demokrat memasuki babak baru. Pertarungan antara Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono versus kubu Kongres luar biasa yang memilih Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai Ketua Umum itu memasuki ranah hukum. Kubu Muldoko mengajukan gugatan terhadap SK Menkumham yang menolak hasil KLB ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menandakan awal babak baru kisruh di Partai Demokrat. Berikut catatan babak baru kemelut partai berlambang bintang Mercy itu yang dirangkum jpnn.com. Kesatu, kubu Muldoko gugat SK Menkumham di PT UN dan hasil Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020. Kubu Muldoko melayangkan gugatan terhadap SK Menkumham yang menolak hasil KLB Deli Serdang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tak hanya itu, 3 orang kader Partai Demokrat juga mengajukan gugatan terhadap hasil Kongres kelima yang memilih AHY sebagai Ketua Umum.
AHY dalam perayaan HUT ke-20 Demokrat telah mewanti-wanti kadernya soal upaya kubu KLB merampas parpol yang dia pimpin. Para perusak demokrasi masih berupaya menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur PT UN, termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung, ungkap AHY pada Kamis 9 September. AHY menegaskan meskipun Partai Demokrat punya segala bukti yang kuat untuk mematahkan gugatan kubu Muldoko, dia tetap meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada. Kedua, Yusril jadi pengacara kubu Muldoko gugat AD/ART Partai Demokrat. Yusril Izzah Mahendra ikut ambil peran dalam babak baru kisruh Partai Demokrat. Dirinya didapuk sebagai kuasa hukum kader partai dengan warna kebesaran biru itu untuk menggugat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Kongres kelima Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Yusril menyatakan selama ini tidak ada lembaga yang memeriksa dan mengadili AD/ART partai, padahal AD/ART partai bisa saja bertentangan dengan undang-undang maupun undang-undang 1945. Yusril mengklaim dirinya mau menjadi kuasa hukum demi demokrasi yang sehat. Dia mengaku tidak ada kepentingan politik apapun. Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai. Kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa pada kami untuk ditangani, kata Yusril. Ketiga, Yusril jadi kuasa hukum kubu Muldoko karena AHY tak mampu bayar 100 miliar rupiah. Ketua Bapilu Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Andi Arief, menyebutkan kepindahan Yusril Izzah Mahendra ke kubu kepala staf presiden itu lantaran Partai Demokrat di bawah komando AHY tidak mampu membayar kepada pengacara kondang itu sebesar 100 miliar rupiah. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat itu tidak bisa membayar tawaran 100 miliar rupiah sebagai pengacara. Anda pindah ke haluan KLB Muldoko, kata Andi Arief dalam akunnya di Twitter @andiarif__ yang dikutip jpnn.com Rabu 29 September. Keempat, anak buah AHY bilang kubu Muldoko terpecah belah. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan kubu Muldoko sudah terpecah menjadi 3. Hal ini disampaikan oleh Herzaki dalam konferensi pers bertajuk Demokrat berkoalisi dengan rakyat versus Muldoko berkoalisi dengan Yusril pada Minggu 3 Oktober. Herzaki menyatakan kubu Muldoko sebenarnya tidak solid dalam menunjuk kuasa hukum untuk menguji anggaran dasar anggaran rumah tangga partai berlambang bintang Mercy itu. Tim KSP Muldoko terbelah 3, kata Herzaki dalam keterangan persnya Minggu 3 Oktober. Kubu Partai Demokrat pimpinan Muldoko sebelumnya menunjuk Yusril Izzah Mahendra sebagai kuasa hukum untuk uji materi AD/ART milik PD ke Mahkamah Agung. Namun, Herzaki mengungkap bahwa politikus dari kubu Muldoko seperti Joni Allen Marbun menginginkan kuasa hukum untuk uji materi dipegang oleh Yosef Badeoda. Di sisi lain, Marzuki Ali yang juga politikus dari kubu Muldoko menghendaki Rudiansyah sebagai kuasa hukum. KSP Muldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai pengacara, tutur Herzaki. Kelima, Konon Muldoko ke Cikeas pagi-pagi, SBY marah. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membuka kisah tentang KSP Muldoko datang ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua alumni UI itu membeberkan kejadian pada Mei 2015 ketika Muldoko yang mengenakan seragam dinas Panglima TNI datang pagi-pagi sekali ke Cikeas, kediaman SBY. Jubir Partai Demokrat itu mengatakan pada hari itu SBY akan berangkat ke Surabaya melakukan Kongres Partai Demokrat. Menurut Herzaki, SBY saat berpikir ada hal sangat penting dan darurat sehingga seorang Panglima TNI aktif berseragam dinas menghadap seorang mantan presiden pagi-pagi sekali. Ternyata pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga. Muldoko hanya mengatakan, "Pak, tolong kalau Bapak terpilih lagi sebagai ketua umum agar Bapak mengangkat Marzuki Ali sebagai sekjennya." Pak SBY marah, tutur Herzaki sembari menirukan ucapan Muldoko masa itu. Alumni Hubungan Internasional Universitas Indonesia menjelaskan, SBY marah karena Muldoko sebagai Panglima TNI aktif telah melanggar konstitusi dan undang-undang dengan melakukan politik praktis dan intervensi. Pak SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum, ucap Herzaki. Keenam, Waketum Demokrat versi KLB tak mau pusing dengan tudingan kubu AHY. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang Darmizal menjawab santai semua tudingan yang dilemparkan oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono.
Tak hanya itu, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul melontarkan sindiran kepada anak buah Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti diketahui, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyampaikan sejumlah tudingan kepada Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, KSP Muldoko pada Minggu 3 Oktober. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.